Oke, pas di 15 volt maka IC ini akan start atau PWM nya itu akan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, power supply sudah nyala kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval di channel Rongsokan ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang selalu setia menonton video dari channel YouTube saya ini, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing paket servis lagi dari Bapak Rohimin dari Demak. Oke, kita buka apa ini yang akan diservis oleh Bapak Rohimin ini. Wih, patah ini guys, padahal udah bagus packingnya. Oke, ini sudah kosong. Jadi paketnya yaitu sebuah power supply switching. Ini speknya berapa volt ya? Oke, ini 12 volt. Untuk ampernya mungkin berkisar sekitar 20 atau 30 ampere ini. Oke, dan ini kipas dan MOSFET-nya. Oke, power supply ini menggunakan topologi dual switch. Jadi dia menggunakan IC PWM single switch dan dijadikan dual switch menggunakan trafo GDT ini, sehingga bisa untuk mendrive kedua MOSFET. Oke, kita lihat dan kita cek apakah MOSFET yang dibawakan ini dalam keadaan nyala atau mati. Oke, ini menggunakan MOSFET dengan seri IRF 450, 460 dan ini 450. Mungkin aslinya 450. Yang 460 ini mungkin beliau punya stok sendiri. Oke, akan saya dekatkan dulu kameranya. Nah, oke, ini MOSFET yang dikirimkan nih akan saya cek dulu keadaannya nyala atau tidak. Oke, ternyata nyala. Oke, nggak ada yang short. Oke, ternyata MOSFET-nya aman. Lalu matinya karena apa? Jadi akan saya cek dulu bagian PWM-nya. Ini IC PWM-nya menggunakan seri LQ1216. Oke, akan saya cek switch-nya apakah berfungsi atau tidak. Nah, oke, untuk supply PWM-nya akan saya kasih supply eksternal dari luar. Nah, oke, banyak yang bertanya di kolom komentar saya itu bagaimana cara mencari bagian VCC dari sebuah IC PWM. Nah, jadi
kalau IC sudah ada dalam rangkaian seperti ini, kita itu mudah saja, tinggal kita cari bagian rangkaian dioda yang mengarah ke kapasitor. Dan biasanya untuk kapasitor supply PWM itu kapasitornya paling besar ukurannya. Oke, di sini di rangkaian PWM ini kapasitor yang paling besar itu adalah kapasitor ini. Oke, jadi bisa kita simpulkan kita bisa langsung masukkan tegangan pada kapasitor ini. Kalaupun nggak percaya, kita coba lihat rangkaiannya. Oke, jika diperhatikan ini dari trafo utama, jadi ini merupakan lilitan trafo utama, yang ini lilitan switch yang masuk ke MOSFET, yang dari MOSFET masuk ke lilitan. Ini lilitan primer, dan ini merupakan lilitan sekunder yang dimasukkan ke bagian primer. Oke, sedangkan ini lilitan sekunder juga. Oke, tapi untuk lilitan ini biasanya itu kebanyakan tidak dinamakan sebagai lilitan sekunder, tapi kebanyakan dinamakan sebagai lilitan aux atau supply untuk PWM-nya. Oke, ini dari kedua lilitan ini, salah satu ini masuk ke kapasitor atau elko. Ini dioda masuk ke sini, dan ini ada resistor arahnya ke sini, dan ini merupakan kapasitor supply PWM-nya. Oke, kalau misalkan tetap nggak percaya dengan perkiraan saya seperti ini, kalian bisa cek dataset dari IC PWM-nya ini power supply ini menggunakan sistem flashing power supply. Jadi sebelum trafo ini bekerja, IC PWM ini disuplai menggunakan rangkaian resistor dari tegangan utama. Jadi dari tegangan utama ini diturunkan menggunakan resistor, menggunakan resistor sehingga bisa untuk menstarting dari IC PWM ini. Setelah IC PWM ini start dan menghasilkan pulseless atau menghasilkan gelombang signal PWM, maka trafo ini akan bekerja. Setelah trafo ini bekerja, maka suplai PWM kerjanya akan diambil alih oleh rangkaian suplai PWM ini. Sedangkan rangkaian flashingnya dia itu sudah tidak bekerja lagi. Oke, secara teori sistem kerjanya itu seperti itu. Kita coba suntikan tegangan pada IC PWM ini. Apakah IC PWM-nya nih masih mau bekerja atau tidak? Oke, ini akan saya suntikkan tegangannya. Nyalakan dulu. Ini akan saya cek pulseless-nya. Nah, ini akan saya masukkan tegangannya. Oke, ini sudah tersambung dengan power supply. Akan saya cek untuk output PWM-nya. Oke, ini untuk output PWM-nya. Dan ternyata tidak ada. Oke, kita cek tegangannya. Oke, ini tegangannya 12 volt sudah masuk. Ini rangkaian regulator tegangan. Oke, jadi tegangan ini sudah masuk pada isi PWM. Cek tegangan outputnya. Nah, ternyata di tegangan output sini nggak ada tegangan sama sekali. Oke, ini akan saya coba shortkan untuk bagian optocoupler. Jadi ini merupakan bagian optocoupler kaki 4 ini 1 2 3 4. Oke, sambil kita amati gelombangnya.
Oke, ternyata ketika di shortkan pun ini nggak ada gelombang. Oke, apakah IC PWM nya ini sudah tewas? Nah, oke guys, jadi power supply ini tegangannya itu harus ada starting tegangan sebesar 15 volt baru PWM ini mau start. Kerja dari IC PWM ini harus menggunakan tegangan 15 volt terlebih dahulu. Oke, ini kita coba masukkan tegangan 12 volt. Oke, kita pantau menggunakan osiloskop. Oke, ini untuk output PWM-nya yang masuk ke transistor totem dan masuk ke trafo GDT. Oke, ini nggak ada reaksi, nggak ada gelombang yang keluar. Oke, kita coba naikkan tegangannya sampai IC PWM ini akan start. Oke, pas di 15 volt. Oke, pas di 15 volt maka IC ini akan start atau PWM nya itu akan jalan. Nah, ketika sudah 15 volt maka ketika PWM ini sudah start, maka meskipun tegangan ini akan diturunkan, PWM akan tetap bekerja. Nah, jadi itu fungsi dari sistem starting yang digunakan pada power supply ini, menggunakan tegangan dari kapasitor utama yang hanya diturunkan menggunakan resistor. Sepanjang ini pemantauan saya itu normal-normal saja. Kita coba cek gelombang-gelombang yang perlu dicek. Oke, jadi ini akan saya coba cek. Ini saya cek langsung pada trafo GDT nya. Oke, pada trafo GDT bagian input gelombangnya sudah keluar. Pada bagian outputnya, oke, output ini. Nah, pada bagian output juga sudah keluar. Nah, kita coba langsung pada bagian MOSFET-nya. Oke, ini pada bagian MOSFET juga sudah keluar gelombangnya. Oke, seharusnya power supply ini sudah nyala, tapi kenapa katanya nggak nyala? Oke, akan saya coba pasangkan MOSFET-nya pada tempatnya ini, dan ini solderan-solderan yang agak belepotan akan saya solder ulang supaya rapi dan daya cengkram solderannya itu jadi lebih bagus. Oke, akan saya pasangkan dulu MOSFET-nya. Nah, oke, jadi ini setelah saya pasang MOSFET-nya, akan saya cek kembali gelombangnya. Oke, ternyata gelombangnya sudah ada. Oke, tapi sebetulnya gelombangnya itu kurang bagus. Entah apa karena osiloskopnya yang kurang bagus, karena gelombangnya kelihatan kurang membentuk kotak. Oke, tapi tidak apa-apa. Ini akan saya coba nyalakan dulu. Akan saya langsung coba colokkan ke listrik. Nah, oke, kita sudah siap untuk melakukan pengecekan. Ini kita singkirkan dulu osiloskopnya.
Oke, ini untuk arus AC-nya sudah saya pasangkan, sudah safety-nya juga sudah dipasang. Oke, saatnya untuk kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kapasitor sudah terisi, tapi lampu ini tetap masih tidak nyala. Oke, akan saya coba cek tegangannya. Oke, tegangan output nggak ada sama sekali. Oke, ini negatif. Untuk flashingnya itu ada di sini. Ini ada resistor ke sini. Ini untuk tegangan utama 317. Ini untuk tegangan setelah melewati resistor, dan ini resistor pertama dan ini resistor kedua. Oke, pada resistor kedua tegangan itu tidak mencapai 15 volt. Ini tegangan di sini tidak mencapai 15 volt. Oleh karenanya PWM-nya tidak bekerja. Oke, kita cari penyebabnya apa, kenapa bisa tegangan startingnya tidak sampai 15 volt. Oke, ini malah sudah tinggal 12. Oke, kira-kira ini apanya. Nah, oke, untuk kalian yang juga nyervi untuk berhati-hati, karena kapasitor ini biasanya masih mengandung muatan listrik. Oleh karenanya kita perlu buang muatan listriknya. Oke, ini lumayan kalau kena ke tangan ini. Jadi kapasitor perlu kita buang dulu, baru kita meragang-ragang, sudah nggak apa-apa. Apa ya bahasanya meragang-ragang itu? Menyentuh bagian PCB-nya ini. Oke. Penyebab dari tegangan starting nggak sampai 15 volt. Oke, ini akan saya coba cek resistor startingnya. Resistor startingnya ini nilainya 504, berarti 500 K ya, jadi 500 kilo ohm. Kita cek berapa nilainya, apakah molor. Oke, ternyata benar saja. Harusnya kalau dia tambah kecil nilai hambatannya akan semakin besar. Oke, akan saya ukur pas dibuka aja. Oke, ternyata resistor ini setelah saya buka dan saya cek, dia putus. Oke, jadi nggak ada koneksi sama sekali. Oke, akan saya coba ganti resistornya ini. Nah, oke, karena saya nggak dapat resistor dengan nilai 500 ohm, jadi resistornya akan saya ganti dengan nilai 560 ohm. Jadi akan saya ganti dengan nilai 560 ohm. Oke, bismillah aja, semoga berhasil. Nah, oke, itu sudah terpasang resistornya. Kita sudah siap untuk menyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Power supply sudah nyala kembali. Kita coba cek tegangan outputnya. Tegangan output kita cek. Oke, normal 12 volt. Oke, 12 volt. Ya apa kira? Oke, 12 volt. Ini akan saya coba trim adjustnya. Oke, ternyata adjust pun
berfungsi dengan normal. Nah, oke. Jadi permasalahan dari power supply ini sudah beres, yaitu hanya resistor ini, resistor 500 kilo ohm. Nah, oke. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah menservis sebuah power supply switching itu sulit atau mudah? Oke, setelah kalian bisa membaca dari skematik atau kalian bisa membaca rangkaian, maka kalian akan bisa menentukan di mana letak kerusakan atau trouble yang ada pada sebuah power supply. Utamanya power supply switching, karena di dalam power supply switching itu ada sebuah sistem kontrol, yaitu yang dinamakan PWM. Beda dengan power supply konvensional yang di situ hanya ada trafo, dioda atau kiprok dan kapasitor, itu aja. Sedangkan pada power supply semacam ini di dalamnya itu ada sebuah sistem, yaitu sistem switching, di mana sistem switching itu kalau kita tidak paham maka akan kesulitan, tapi ketika kita paham maka kita akan ya merasa mudah lah, B aja gitu. Nah, oke. Jadi demikian aja video pada kali ini. Power supply ini sudah nyala normal kembali, hanya kerusakan pada satu buah resistor ini. Nah, oke. Menurut kalian berapa tarif pantasnya yang saya berikan untuk klien saya dari Demak ini? Kasihan jauh-jauh dari Demak hanya menservis satu buah resistor ini aja. Nah, oke. Jadi demikian aja video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.